peserta dan juga calon wisudawan yang lain serta sejumlah tamu kehormatan hadir bersama kita. Kita akan dihibur oleh teman-teman dari Medical Music Club. Mereka adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Monggo Dek, silahkan dihibur ini para calon wisudawan yang sepertinya sudah siap mengabdi di daerah 3T ini seperti. Amin. Oke, monggo silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami dari MMC Medical Music Community merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari momen spesial ini. Merayakan perjalanan luar biasa para wisudawan program Pasca Sarjana. Semoga persembahan musik kami dapat menambah kebahagiaan di pagi hari ini. Lagu pertama yang akan kami bawakan adalah Manusia Kuat dari Tulus. Bagi Bapak dan Ibu yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi bareng. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan-jalan lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi dengan teman-teman dari MMC. Bapak Ibu, sesaat lagi acara pelepasan dan ramah tamah calon wisudawan pasca sarjana FKKMK UGM akan segera dimulai. Sebagai bagian dari protokol keselamatan, berikut kami tayangkan video safety briefing di auditorium FKKMK UGM.
Selamat datang di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Anda berada di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berikut kami sampaikan safety briefing ruang auditorium FKKMK UGM lantai 1. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan berupa alat pemadam kebakaran. Jika terjadi keadaan darurat di dalam gedung ini, usahakan jangan panik dan ikutilah petunjuk evakuasi sebagai berikut. Ruangan ini dilengkapi 4 pintu, 2 pintu di bagian depan dan 2 pintu di bagian belakang. Namun pilihlah pintu terdekat dengan ruang terbuka sebagai jalur keluar. Kami sampaikan evakuasi yang tepat. Lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika keluar dari ruangan. Utamakan wanita hamil, lansia, dan penderita penyakit kronis. Jika terjadi kebakaran, keluarlah dengan posisi merangkak untuk mempermudah Anda bernafas. Apabila terjadi gempa, maka segeralah mencari jalan keluar terdekat dan lindungi kepala Anda. Assembly point atau titik temu adalah tempat kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Anda tinggal keluar dari pintu dan belok ke arah kiri. Titik kumpul ini berada di depan gedung Graha Wiyata. Pastikan jumlah rekan kerja Anda sesudah terjadi keadaan darurat. Demikian safety briefing ruang auditorium FKKMK UGM lantai 1. Kami berharap Anda tetap tenang jika dalam keadaan darurat. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang di pelepasan dan ramah tamah calon wisudawan FKKMK UGM Januari 2025. Tepuk tangan boleh? Iya. Senang sekali saya Yopi bisa menyapa segenap calon wisudawan dan juga keluarga yang hadir di auditorium FKKMK UGM dan di sekitaran auditorium. Saya melihat wajah-wajah yang sumringah, bangga, seneng, dan sejumlah wajah kayak ada beban gitu. Dan harapannya nantinya alumni dari FKKMK UGM bisa mengabdi di sejumlah daerah. Mungkin ada yang kembali ke tempat, mungkin ada yang kembali mengabdi di daerah 3T gitu. Mungkin ada di sini yang akan kembali ke daerah 3T, Bapak Ibu? Ada? Dari 150 orang wisudawan ada? Wah, kita perlu tingkatkan nih Pak Arif nih untuk bisa kembali. Dan nanti sejumlah kegiatan akan Bapak Ibu ikuti yang dipersembahkan khusus oleh FKKMK UGM untuk turut berbahagia atas pencapaian Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya di sini selama kurang lebih menempuh masa studi baik itu jenjang magister, spesialis, subspesialis dan juga doktor di FKKMK UGM. Tentunya hari ini menjadi momen yang berharga sebelum nantinya Bapak Ibu nanti siang hari akan gladi bersih di Gera Sabah Pramana dan besok akan melaksanakan wisuda. Dan hari ini kita juga telah kehadiran sejumlah tamu kehormatan yang turut membersamai Bapak Ibu di momen yang berbahagia. Saya sapa Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito, Dr. Eniarti MSc SPKJ MMR. Terima kasih dokter sudah hadir. Kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM Dr. Hamim Sadiwa PhD, terima kasih. Dan jajaran dekana serta perwakilan dari Kagama Komisariat Kedokteran Dr. Muhammad Syafaq Handung, terima kasih dokter sudah hadir. Dan nantinya akan ada sejumlah momen yang tentunya tidak bisa dilupakan dengan begitu mudah dan nantinya akan diakhiri dengan sesi makan siang bersama setelah sesi acara berlangsung. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan di pagi hari ini, kami mohon hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salam
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mohon izin mengundang Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito, Dr. Aniarti, MSc, SPKJ, MMR untuk berkenan memberikan sambutan dan menyapa segenap calon wisudawan. Monggo dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FKKMK Universitas Gadjah Mada, yang diwakilkan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD. Yang kami hormati Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Penjaminan Mutu PPDS TK PPDS, Ketua Program Studi Dr. Magister Spesialis dan Subspesialis, dan juga dari Kagama, senior kami, para guru besar, para senior, tentunya adik-adik kami beserta keluarga yang pada pagi hari ini berbahagia dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mewujudkan rasa syukur dan kebahagiaan, walaupun adik-adik yang akan insya Allah besok di wisuda, tetapi kami sebagai salah satu lokus Rumah Sakit Pendidikan Utama FKKMK Universitas Gadjah Mada juga ikut berbahagia. Perkenalkan, saya sebagai yang diberi amanah Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para adik-adik wisudawan periode Januari 2025. Tentunya apresiasi dan penghargaan kami kepada para dosen, pengelola program studi pendidikan, baik magister, doktor, spesialis, dan subspesialis yang telah membimbing, memfasilitasi, dan memberikan kontribusi besar atas kelulusan dan suksesnya para adik-adik semua sejawat dalam menjalankan pendidikan hingga nantinya menjadi pribadi yang handal dan membanggakan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta merupakan rumah sakit Kementerian Kesehatan dan merupakan rumah sakit pendidikan utama FKKMK Universitas Gadjah Mada, di mana kita mengetahui Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 7 pilar transformasi. Yang pertama, transformasi layanan primer, kedua, transformasi layanan rujukan, yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, dan 2025 ditambah lagi menjadi transformasi internal Kementerian Kesehatan. Tentunya transformasi ini wajib untuk dilaksanakan di mana para sejawat Bapak Ibu nanti akan mengabdikan dirinya. Karena kita adalah bahagian dari NKRI tercinta yang juga yang akan mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat. Tahun 2025 ini program tersebut masih berlanjut, tentunya tidak hanya diharapkan di Rumah Sakit Sarjito, tetapi juga diharapkan di tempat teman-teman sejawat bertugas. Pada saat sejawat mendapat gelar baru, tentunya tanggung jawab pun pasti akan bertambah. Kita berharap apa yang didapatkan di FKKMK Universitas Gadjah Mada dan juga Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta
jadikanlah itu bahagian dari yang harus dipertanggungjawabkan di saat para Bapak Ibu semua, para sejawat akan kembali kepada tempat tugas masing-masing dalam pengabdian. Kami berharap bukan hanya saat ini saja, khususnya para sejawat, baik itu spesialis maupun subspesialis, kami berharap kita akan bertemu lagi pada jenjang pendidikan berikutnya. Baik di dalam subspesialis untuk adik-adik yang saat ini lulus sebagai spesialis 1, tentunya ingin juga melanjutkan pada spesialis berikutnya, dan bagi yang spesialis ingin juga insya Allah melanjutkan pada fellowship berikutnya. Jadi kalau kita dokter, belajar, dan belajar. Jadi tidak ada istirahatnya. Alhamdulillah Sarjito saat ini sedang pengembangan untuk fellowship sesuai dengan prodi masing-masing. Dan ini sangat membantu daripada para sejawat yang saat ini sudah mendapatkan spesialis atau subspesialis untuk meningkatkan kompetensi yang lebih komprehensif lagi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, yang baik-baiknya dibawa, yang kurang baiknya ditinggalkan. Dan kami berharap para sejawat semua adalah bahagian keluarga besar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, dan nilai-nilai yang sudah ditanamkan baik di FKKMK Universitas Gadjah Mada maupun di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta bisa dibawa ke tempat tugas masing-masing. Dan dimanapun adik-adik dan sejawat berada, tetaplah kenang yang baiknya dari para dosen, para pembimbing, dan juga profesi-profesi yang lainnya. Tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya. Dan bersyukurlah, selalu doakan pasien-pasien kita karena mereka sudah ikhlas memberikan seluruh yang ada pada mereka untuk kita belajar. Keselamatan pasien menjadi sebuah yang harus menjadi budaya kita sebagai pelayan masyarakat. Selamat adik-adikku, selamat sejawatku, pengabdian kalian telah ditunggu, di mana nantinya tentunya keberadaan pengabdian itu selalu ada. Mudah-mudahan selalu ada UGM di jiwaku, Sarjito di hatiku. Dan enggak boleh dilupakan ya Pak Hamim ya. Dan kami yakin kok suatu saat adik-adik akan kembali ke sini lagi untuk menambah ilmu kembali. Sebelum berakhir, Bu Eni ada ini pantun ini yang harus disampaikan. Karena kalau ke Pak Dekan itu siap ya. Kopi Anda sudah siap untuk dihidangkan. Cakep. Panas-panas dihidangkan pakai nampan. Cakep. Di saat nanti topi toga Anda telah disematkan, tugas dan tanggung jawab segera laksanakan. Sejak pagi memancing ikan di keramba, Cakep. ikan digiring supaya masuk perangkap. Sejak saat ini tolong disiapkan pundak Anda demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selamat juga untuk keluarga yang berbahagia. Kalau itu dokter spesialis ditinggal 4 tahun sampai 5 tahun, mudah-mudahan pasangannya tidak lupa dan menambah sayang. Dan bagi mungkin yang tadinya anak baru umur 1 bulan, sekarang ketemunya udah usia 4 tahun, ya tolong berikan haknya, karena tanpa mereka kita semuanya tentunya tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan ini membawa sebuah kenikmatan, kesyukuran kita, bersyukur, berikan yang terbaik untuk NKRI tercinta.
Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dulu ketika masuk sekolah itu bayinya 1 bulan, atau mungkin yang pas dulu awal masuk sekolah lagi di FKKMK masih jomblo, bapak ibu orang tua bisa loh ini sekaligus cari jodoh ya. Jadi ini kebetulan lulusan FKKMK itu pasti dijamin jos gitu ya. Jadi monggo silahkan bapak ibu yang sekiranya anaknya kok masih single gitu ya. Jadi silahkan dicari-cari kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Nanti bisa nego nanti mas kawinnya ya. Baik, selanjutnya kami juga mohon izin mengundang Dr. Ahmad Hamim Sadiwa PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKMK UGM untuk menyapa sejumlah tamu kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Dr. Ediarti, SPKJ, MSc, MER. Yang kami hormati Ketua Kakama Komisariat Kedokteran, Dr. Muhammad Syafa Hanung, SPA, MPH. Yang kami hormati Ketua TKP PPDS, Dr. Arif Budianto, Spesialis Kulit Konsultan PSD, juga para Kaprodi atau Sekprodi yang pagi ini bisa membersamai kita, dan tentunya yang sangat kami cintai dan kami banggakan seluruh wisudawan program Pascasarjana spesialis dan subspesialis pada periode kali ini dengan segenap keluarga yang hadir. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan bertemu pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul untuk kemudian besok semuanya akan mengikuti acara wisuda di Geraha Sabha Pramana. Yang kedua, mohon maaf hari ini Bapak Dekan tidak bisa hadir bersama kita oleh karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara wisuda adalah satu acara seremonial yang tidak hanya berupa pemberian ijazah dan mungkin memindahkan kuncir toga. Tidak hanya itu. Tidak hanya sekedar mengenakan pakaian warna hitam, tapi wisuda adalah suatu proses pengakuan terhadap apa yang sudah dipelajari, kompetensi yang sudah didapatkan, dan tentunya ilmu yang sudah dihisap dan diambil selama masa pendidikan. Mungkin kita semua para wisudawan ingat ketika pertama kali mendaftar dan diwawancarai. Pasti ditanya, apakah akan sanggup menyelesaikan studi? Kalau sanggup, apakah sanggup selesai tepat waktu? Apakah didukung oleh keluarga? Apakah ada dukungan dari institusi? Dari mana beasiswanya? Dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang hari ini sudah bisa dijawab. Yang pertama tentu bahwa hari ini dan besok pagi itu sudah jelas insya Allah akan diwisuda. Artinya janji dulu pada waktu pertama mendaftar itu sudah dipenuhi. Nah ini sekarang saya mau tanya, janji yang kedua apakah bisa lulus tepat waktu? Ada yang lulus tepat waktu bisa angkat tangan? Lulus sesuai dengan harapan tepat angkat tangan? Kok sedikit ya? Harusnya banyak harusnya ya. Ya memang dalam perjalanan pendidikan tadi seperti Bu Direktur menyampaikan ada banyak hal yang terjadi dari yang tadinya jomblo kemudian menikah, dari yang putranya kecil sudah besar ya. Tapi jangan sampai maaf ya, yang tadinya pasangannya A menjadi B itu jangan sampai ya. Dan menjadi satu tantangan kita semuanya yang kita sebut sebagai resiliensi, ketahanan terhadap tekanan yang sudah
semuanya buktikan, para wisudawan sudah perlihatkan pada kita semuanya. Ini satu fase kehidupan sudah selesai. Fase berikutnya adalah bagaimana mengaplikasikan, bagaimana mengimplementasikan ilmu, kompetensi yang didapatkan untuk sebesar-besarnya, untuk sebaik-baiknya kemakmuran masyarakat. Ingat bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, para wisudawan, tolong berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmu yang didapatkan, dari kompetensi yang sudah ada kepada masyarakat sekitarnya. Bahkan kalau perlu, seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa merasakan kehadiran para alumni, para wisudawan itu di tengah-tengah mereka. Kita tahu bahwa permasalahan jumlah, distribusi, kualitas tenaga kesehatan itu masih menjadi prioritas. Sehingga 100 lebih wisudawan ini nantinya diharapkan bisa menjadi daya ungkit pada apa yang menjadi harapan khususnya di bidang pembangunan kesehatan di Indonesia. Selain kompetensi inti atau core kompetensi, mohon diingat bahwa saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat sekali. Ada dua hal. Yang pertama adalah soft skill tambahan. Jadi para wisudawan jangan hanya berhenti pada kemampuan inti sebagai dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, sebagai magister atau sebagai doktor. Tolong tambahkan kemampuan-kemampuan soft skill, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mempelajari IT, teknologi, dan kemampuan lainnya yang sangat bermanfaat nanti ketika pengaplikasian ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan soft skill ini kadang-kadang malah menjadi penentu nantinya ketika para wisudawan berkarir, baik itu di instansi pemerintah, swasta maupun berbagai instansi yang lainnya. Yang kedua adalah perkembangan-perkembangan yang terkait dengan teknologi yang ada sekarang ini. Tadi ada sebagian yang sepertinya akan kembali ke daerah ya, bahkan kembali ke 3T atau DTKP, mungkin ada di situ. Tolong meskipun semuanya wisudawan ini akan kembali ke daerah, jangan menjadi alasan untuk tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan menjadi alasan untuk tidak ikut serta dalam pengembangan berbagai hal, termasuk artificial intelligence. Kita lihat bahwa berbagai program yang dikembangkan saat ini bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan. Bagaimana AI itu bisa menjawab misalnya seorang pasien yang bertanya kepada dokter, kemudian pasien itu bertanya kepada AI. Ya, ada Mbak Meta ya, Mbak Meta AI. Mungkin sudah punya semua karena di WA itu sudah otomatis terinstall ke situ. Kita bisa tanya ke Mbak Meta, ya, setelah periksa dokter kok saya sakit ini diberi obatnya ini, betul apa tidak? Mbak Meta akan menjawab, entah itu jawabannya benar apa tidak. Tapi ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa apa yang terjadi di dunia ini dan perkembangan artificial intelligence yang kemungkinan bahkan bisa menggantikan peran berbagai profesi, itu harus kita perhatikan. Dan kuncinya adalah sisi humanisme, sisi kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh berbagai program AI tersebut. Oleh karena itu, UGM mengakar kuat menjulang tinggi. Artinya apa? Mengakar kuat itu menjadi mitra masyarakat, ya, menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk kemudian mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi selamat ya kepada para wisudawan yang insya Allah besok di wisuda. Selamat kepada keluarga yang mendampingi dalam perjuangan selama bertahun-tahun ini. Selamat juga kepada para kaprodi, ya, para sekprodi atau yang mewakili yang sudah mendampingi para wisudawan untuk bersama-sama selama sekian tahun itu menempuh pendidikan pembelajaran bersama.
Tadi Ibu Direktur berpesan untuk mengakhiri sambutan ini dengan pantun. Ya. Saya boleh ya membalas pantunnya Bu Direktur ya. Pergi bermain ke rumah teman. Naik sepeda beroda 2. Selamat untuk para wisudawan bersama majukan kesehatan bangsa. Siang-siang minum es kelapa muda. Sungguh segar nikmat dirasa. Alumni FK KIPK UGM luar biasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, pantun pendek, daun pandan daun sirih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamim. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi, salah satu profil lulusan dari FKKMK UGM adalah nanti ketika kembali ke tempat kerja diharapkan bisa menyusun pantun gitu ya. Seenggaknya pantun singkat gitu. Jadi Bapak Ibu keluarga mungkin kalau misalnya nanti ketika putra-putrinya kembali ke rumah kok suka berpantun, nah itu salah satu profil lulusan kita. Baik, Bapak Ibu, untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini, kita akan berfoto bersama. Fotografer akan mengambil momen ini dari atas dan kami undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri dan merapat ke tengah. Silakan teman-teman fotografer bisa menuju ke panggung. Monggo yang di belakang boleh maju Bapak Ibu, silahkan, dan merapat ke tengah, silahkan. Yang baris pertama, Bapak Ibu, Mas Mbak, monggo bisa merapat ke Bapak Ibu yang lain, silahkan. Mohon izin memandu sesi foto. 1, 2, 3. Lagi pose yang berbeda. Kemarin kalau saya diajak Bu Ova tuh posenya UGM seperti ini sekarang. Jadi tangannya oke gini, terus kemudian di dada sebelah kiri. Dada masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jangan dada sebelah ini. Tangannya seperti ini, kemudian di dada sebelah kiri. Di bawahnya klavikula. Oke. Sambun 1, 2, 3. Oke, Gisel kita bikin video boleh untuk kita upload di sosmednya FKKMK. Ketika saya bilang FKKMK, Bapak Ibu bilang Viva Medica. Oke, kemudian Y ke depan gitu. Y-nya agak kencang nggak apa-apa ya. Biasanya agak ragu-ragu kayak Y gitu ya. Oke, Gisel siap ya? Baik, percobaan pertama. FKKMK UGM. Viva Medica. Oke, take yang kedua dari 100 take ya nanti. Oke, kita percobaan kedua. FKKMK UGM. Viva Medica. J, sampun, mata subhanun. Monggo, Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai bagian secara simbolis Bapak Ibu resmi menjadi bagian, akan secara resmi menjadi bagian dari Kagama, terutama Kagama kedokteran. Selanjutnya kita akan mengundang perwakilan dari setiap jenjang program studi pasca sarjana di FKKMK UGM untuk disematkan PIN Kagama kedokteran. Kami mohon izin mengundang perwakilan dari jenjang magister, Saudari Tazkiyah Unida SSI dari Prodi Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Monggo untuk bisa bergabung dengan saya sebelah sini, sebelah kiri saya. Kemudian perwakilan dari Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Saudari atau Ibu Ana Setiorini MKes. Monggo Ibu silahkan. Di sebelah kiri Mbak Tazkiyah.
Kemudian perwakilan dari jenjang spesialis SP1 Dr. Ani Rifko dari PPDS Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Mohon untuk bisa menuju di sebelah kiri Ibu Ana. Dan terakhir perwakilan dari jenjang subspesialis atau SP2 Dr. Helmi Tripuji Lestari SPA dari Prodi Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak. PIN Keagamaan Kedokteran akan disematkan oleh perwakilan dari pengurus Keagama Komisariat Kedokteran Dr. Muhammad Syafaq Hanung SPA MPH. Baik, untuk ibu-ibu mungkin bisa disematkan sendiri. Atau mungkin dari teman-teman panitia ada yang membantu menyematkan gitu. Oke. Baik, mungkin bisa disematkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ibu-ibu dan Mbak, ini kebetulan ibu-ibu semua ini. Pak Hanung di tengah mungkin? Nggih. Nggih. Foto bersama dulu. Di sebelah kiri pinnya. Sampun. Oke. Ya. Monggo teman-teman bisa belum. Perlu dibantu? Mungkin ada teman-teman panitia yang bisa membantu? Oke, sampun. Ya. Ke selatan Mas Tam ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, saya meyakini banyak sekali doa dan juga harapan baik yang dipanjatkan oleh calon wisudawan dan juga keluarga untuk semakin mengejawantahkan doa beserta harapan segenap calon wisudawan dan juga keluarga. Saya mengundang Dr. Desin Pambudi Sejahtera MSc SPS Konsultan dari Departemen Neurologi untuk memandu jalannya sesi doa. Monggo dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Para senior, para guru, teman-teman sejawat yang kami hormati. Yang pertama, kita sungguh menyadari bahwa nikmat yang sedang kita terima hari ini adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, namun semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang telah kita terima ini Allah jaga dan Allah mudahkan untuk mensyukurinya di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakanlah kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah, untuk senantiasa bertakwa kepadamu, untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah kami untuk mensyukurimu ya Allah, mengingatmu ya Allah, dan memperbaiki amal ibadah kami. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu, pangkat, derajat yang telah Engkau titipkan kepada kami hari ini bermanfaat ya Allah. Bermanfaat
dunia dan akhirat kami. Ya Allah, karuniakanlah kami petunjuk-Mu ya Allah, dan jadikanlah amal kami makin baik hari ke harinya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min nafsin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak terkabulkan. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, sayangilah mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan, suami, istri yang soleh, yang solihah, putra-putri keturunan yang soleh dan solihah dan menyejukkan pandangan mata ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam ketakwaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Dr. Desrin telah memandu jalannya doa. Semoga harapan dan juga cita-cita Bapak Ibu terkabul di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya tak lengkap rasanya kita mendengar pengalaman cerita-cerita menarik dan juga apa yang dirasakan Bapak Ibu Mas Mbak selama menempuh pendidikan pasca sarjana di lingkungan FKKMK UGM. Oleh karena itu saya akan mengundang sejumlah perwakilan dari setiap jenjang studi di FKKMK UGM untuk berbagi bersama kita dan nanti juga bisa mengirimkan pesan-pesan ya, walaupun ini bukan radio ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama saya mohon izin mengundang, so we have delightful students from Philippines. I have Alfredo Jose Cosare Ballesteros BSc. Please come and join with me. So guys, can you give microphone to Alfredo? Please join with me. Teman-teman bisa dibantu mikrofonnya? Okay, from Master of Public Health, so he got the scholarship from WOTDR, is it correct? Oh, WHO, oke. Tadi aku bilang apa ya? Oke, and then dari program dokter saya mengundang Ibu Ririn Pakaya, SKM MPH. Silakan Ibu bisa bergabung di sebelah kiri Mas Alfredo. Ya, panggilan saya Mas ya. Selanjutnya dari program spesialis saya mengundang Dr. Cut Meurah Intan dari PPDS Radiologi. Beliau dari Aceh. Silakan. Tepuk tangan boleh dong. Oke. Oh ya, tadi Bu Ririn dari Halmahera, benar nggak Bu? Oh, Gorontalo. Wah, ini infonya salah ya Mas Nanang. Mana orangnya Mas Nanang? Iya. Oke, MC ini di prank. Kemudian dari perwakilan subspesialis Dr. Felix Gunarso, SPA dari Prodi Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak dari Halmahera. Ini benar ya? Oh, kalau ini benar ya, silakan. Okay, so first I would like to ask to Alfredo, when you choose to continue your master degree, what is your consideration to continue your education in Universitas Gadjah Mada? For one, because of the scholarship, because I think the program itself is really useful, especially for low middle income countries such as ours. So in the Philippines, I practice public health research as well, and I think studying here would really open up my perspective on how other countries also have their local health system contexts.
Okay, so as long as I know, Philippine netizen can sing well. Can you sing for us? Benar ya Pak Ibu ya, biasanya kalau teman-teman dari Filipina suaranya bagus. So, do you want to really? give your good voice from Philippines? Okay. Just one This song. is on the spot, yeah. Yeah. Okay. So I did know one song that was Yeah. sung earlier. So, manusia manusia kuat, itu kita kuat. Terus, keep on. Manusia manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Okay. that's it. Okay, so give big round of applause for Alfredo. Thank you so much. And when you leave Yogyakarta, what kind of moment on what will you miss from Yogyakarta? I think most especially the people. One thing I learned coming to Indonesia is that Indonesians are very hospitable, very kind, and very compassionate. And I think that's one of the things that made my stay here very comfortable. And I really consider Yogyakarta especially my second home. You know, coming back here, I feel like I really am home. So it's also thanks to the people, the friends that I met, the professors, our faculty professors and lecturers, and also our admin who have been really helpful in facilitating our transition really well here in Indonesia. And what is your most favorite food during your study in Yogyakarta? Ayam geprek. Ayam geprek ya. Okay, so do you want to open Ayam geprek kitchen in Philippines? No, I Someday? want to open warung Jepun in the Warung. Philippines. Okay, so thank you so much Alfredo. Now we are move to Bu Ririn Pakaya dari Gorontalo, okay? Benar ya Bu. Nah, selama menempuh jenjang pendidikan doktor, kira-kira momen apa yang tidak terlupakan? Boleh saya bantu untuk menyalakan? Oke, kira-kira momen apa yang tidak terlupakan selama menempuh pendidikan gelar doktor ya? Disampaikan apa adanya Ibu, tidak perlu diperhalus ya. Biasanya orang-orang itu kayak terlalu diplomasi gitu bahasanya. Oh enggak, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, aduh, mau terharu ya karena Oh enggak apa Bu, kita punya tisu banyak. karena tidak menyangka bisa lulus 3 tahun, Pak. 3 tahun di studi doktor tanpa beasiswa. Kemudian juga saya melahirkan anak spesial. Masya Allah. Ya, jadi sambil berjuang juga sambil Ya. terus melangkah. Dan ternyata kesan saya itu menjadi dokter adalah bukan hanya bagaimana mendapatkan ilmu, tetapi juga kesan saya adalah menjadi lebih kuat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ririn Pakaya. Kalau boleh tahu mungkin bisa di-mention promotor dan kompromotornya siapa, barangkali beliau-beliau melihat Ibu di sini dengan pencapaiannya lulus dalam waktu 3 tahun. Sepertinya sangat jarang sekali ya Pak Hamim capaian 3 tahun di program studi S3 gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada promotor dan juga kompromotor, barangkali sesi kali ini dilihat oleh beliau-beliau. Silakan. Iya, terima kasih banyak saya ucapkan, termasuk juga dari keluarga kami, mengucapkan banyak terima kasih kepada promotor saya, Prof. Adi Utarini, atau yang kita kenal dengan Prof. Uut. Terima kasih, beliau sangat baik, bukan hanya membantu saya dalam penelitian saya, tapi juga beliau membantu saya dalam pengurusan anak saya waktu dioperasi di Sarjito. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Beliau juga sangat menyemangati saya. Saya pernah berniat untuk mengundurkan diri dari program S3. Beliau yang terus menyemangati saya untuk bertahan dan alhamdulillah saya tidak menyangka saya bisa lulus 3 tahun. Masya Allah, terima kasih. Kopromotor saya dari geografi, Ibu Prima Widayani, beliau juga sangat baik, beliau juga yang terus menyemangati saya dan membantu saya dalam penelitian. Penelitian kami itu satu kabupaten dengan jumlah sampel itu 1.500 sampel dan saya dibantu oleh mahasiswa geografi, itu yang membuat saya cepat selesai. Ya, baik, itu tangan boleh. Semoga suatu saat bisa main-main ke Jogja gitu ya, barangkali diajak line dance sama Prof. Uut ya.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Dr. Cut Meurah Intan dari Aceh. Nah, ini jauh-jauh datang dari Aceh, datang ke Yogyakarta nih, Dok. Kira-kira apa sih yang membuat atau yang membuat Dokter, saya panggilnya siapa? Dokter Intan? Cut. Dokter Cut. Oke, Dokter Cut untuk melanjutkan PPDS radiologi di FKKMK ini apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru saya di sini, kepada dosen, pembimbing semua, dan kepada rekan-rekan sejawat saya sekalian. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga saya, kepada orang tua, suami, dan anak-anak saya yang di mana saya tinggal selama 4 tahun. Saya menempuh pendidikan di sini. Jadi saya di sini menempuh pendidikan dokter spesialis radiologi dan sekaligus dengan magister ilmu kedokteran klinis. Jadi terima kasih banyak kepada semua doa dan dukungan dari keluarga dan rekan-rekan semua. Jadi dari tempat saya itu saya berasal dari Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, di mana di situ belum ada dokter spesialis radiologi. Wah, keren. Jadi insya Allah nanti semoga semua ilmu yang saya dapatkan di FKKMK ini menjadi modal dan bekal saya untuk mengabdi ke masyarakat nantinya. Luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk Dokter Cut. Nah, sama seperti Alfredo, Dokter Cut, kira-kira makanan atau momen apa atau mungkin event-event apa yang bakal dikangenin dari Jogja nih? Yang paling saya rindukan yang pertama teman-teman sejawat saya terlebih dahulu untuk di barisan yang kedua ini. Kemudian untuk kuliner nasi kucing. Oh, nasi kucing. Oke ya. Ada rencana buka di sana, Dok? Nanti kan bisa gabung tuh nasi kucing sama ayam tangkep gitu ya. Atau mie kepiting gitu digabungkan gitu. Menu andalan anak-anak kos biasanya di akhir bulan. Selain nasi kotak ya biasanya kalau teman-teman PPDS ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke Dr. Felix Gunarso SPA dari SP2 Ilmu Kesehatan Anak. Nah, kira-kira selama menempuh jenjang SP2 nih, Dok, di Yogyakarta dan di Sarjito gitu. Terutama bertemu dengan pasien. Apa mungkin bisa diceritakan satu atau dua momen yang tidak terlupakan ketika menghandle pasien di area Yogyakarta dan sekitarnya? Terima kasih, Mas. Selamat siang. Sebelumnya Mas Yopi tadi bilang saya dari Halmahera. Mas Yopi tahu Halmahera di mana? Masuk di waktu Indonesia Timur. Waktunya Indonesia Timur. Tapi kira-kira di mana tahu? Biar mungkin semua juga tahu. Daerah Maluku? Iya, betul. Daerah Maluku. Maluku Utara jadinya ya. Aman. Geografinya masih bagus. Masih aman, tapi utaranya kurang ya, Mas. Iya, sebelumnya terima kasih semuanya. Saya juga terima kasih keluarga saya itu kebetulan juga ada istri dan anak saya juga. Dari tempat saya itu ke sini kemarin berangkat jam 7 pagi sampai jam 9 malam di Yogyakarta. Ya, jadinya tuh memang dari tempat saya itu jauh sekali, harus nyebrang laut, kemudian naik kendaraan 4 jam, naik pesawat 3,5 jam, kemudian dari Jakarta ke Jogja lagi. Jadinya memang cukup perjuangan sekali ya. Kenapa saya bisa ambil subspesialis? Karena memang jujur aja nanti buat para spesialis, teman sejawat sekalian, sangat kurang di daerah-daerah terpencil itu sangat kurang. Dan tadi pesan juga dari teman-teman untuk fakultas, jadi kalau untuk teman-teman dari jauh bisa lebih untuk dipermudah dan lebih untuk dirangkul lagi. Itu pesannya. Saya sudah sampaikan Dr. Asri. Oke, siap. Pesan-pesannya. Terus kesannya juga yang paling berkesan adalah mungkin saya dari lama di Maluku ya, jadinya pertama kali ke Jogja itu sangat berbeda budayanya. Budayanya sangat berbeda, bahkan mungkin sampai sekarang itu teman saya itu Dr. Halida, tolong lebih lembut di Jogja. Di Jogja karena beda sekali ya budayanya, di mana itu kita harus
harus apa namanya bahasanya lebih diperhalus lagi karena memang di sana mungkin ngomong biasa Mas, tapi di sini kesannya udah marah-marah. Iya benar. Iya. Ya, pasiennya wedi, pasiennya takut gitu ya. Iya Mas, kesannya begitu, tapi ya akhirnya ya semua bisa dilewati. Terima kasih ya, kami semua bisa lulus tepat 2 tahun. Terima kasih semuanya. Ya untuk selanjutnya juga ya terima kasih juga untuk teman-teman saya semuanya juga, ada untuk teman subspesialis. Nanti juga pesannya juga untuk selama spesialis, kalau bisa kita nanti di daerah jangan, karena akan banyak pertentangan dengan teman sejawat atau yang lain, karena kita nanti di daerah kita akan membawa alma mater juga Mas. Iya, UGM jadinya nanti dinilai juga bagaimana ke pasien juga harus lebih baik gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Felix. Ya nanti bisa langsung berhubungan dengan Dr. Arif, sekiranya mungkin juniornya mau sekolah lanjut di FKKMK sangat terbuka gitu Dr. Arif nggih. Iya. Dan Pak Hamim ya. Berarti ini Bu MC nih. Ya, karena agak berat juga Mas. Mungkin tadi kalau Bu Dirut bilang anak 1 bulan balik dalam 4 tahun. Kalau saya ke sini anak saya masih dalam kandungan yang anak kedua. Nanti pulang dia nggak kenal siapa nih bapaknya nih Mas. Sopo. Iya, karena memang ya begitulah Mas. Tapi semua ya bisa dilalui. Terima kasih. Baik, terima kasih. So sekali lagi beri tepuk tangan meriah. Give big round of applause for ours graduate Alfredo. Thank you so much for coming and see you on the next occasions. Bu Ririn sehat-sehat terus. Salam buat keluarga. Dr. Cut semoga ada bisnis baru di sana ya. Nanti ada. Saya nanti kalau boleh saya mampir ke sana ya. Dr. Felix terima kasih. Monggo juniornya kalau mau diajak ke sekolah ke Yogyakarta juga boleh banget. Monggo. Matur nuwun nggih. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, salah satu hal yang membuat saya selalu senang ketika membawakan acara semacam ini adalah pasti banyak cerita-cerita yang menarik, terutama dari Bapak Ibu calon wisudawan yang berasal dari mungkin sebagian Bapak Ibu di sini tidak tahu kabupaten sebelah mana gitu ya, dan banyak sekali alumni dari FKKMK UGM seperti hanya dikatakan oleh Dr. Eniartin dan juga Dr. Hamim. Mau nggak mau harus siap untuk mengabdi di daerah di seluruh Indonesia gitu ya, biar tidak terpusat di Jawa tentunya seperti itu. Dan untuk kembali menghibur Bapak Ibu di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengundang kembali teman-teman dari MMC untuk bisa menyumbangkan lagu untuk Bapak Ibu yang tahu lagunya, monggo bisa bernyanyi bersama. Yang punya suara yang oke, jangan disimpan dan disembunyikan karena itu nggak baik gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyanyi bareng, silakan teman-teman bisa bersiap. Kalian berdua saja atau ada teman yang lain? Oh, berdua aja ya, oke. Berarti ini Mas HR-nya kurang ya. Baik, ini kali ini teman-teman akan membawakan 2 buah lagu. Ini sepertinya lagu sebelum tahun 2000, jadi cocok untuk usia Bapak Ibu calon wisudawan ya. Karena saya yakin ini astagfirullah. Yang pertama Greatest Love of All, dan yang kedua judulnya Merendah Kasih. Jujur yang Merendah Kasih ini saya agak asing. Ini lagu tahun berapa deh ini deh? 1900-an. Oh, salah. 1945. Oh, pasnya kurang tahu ya. 1900-an lah, masih masa penjajahan itu. Oke, dan Bapak Ibu bisa merekam momen yang berbahagia ini untuk Bapak Ibu yang sekiranya punya Instagram, monggo bisa di-mention di Instagramnya FKKMK di @FKKMK-UGM. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman MMC. Right to make it easier, let the children laugh.
remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. Never found someone who fulfill my needs. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, at least kept away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. And if I chance that special place that you've been dreaming of, leads you to a lonely place, find your strength in love. Untuk lagu selanjutnya ini Merendah Kasih ya. Tadi belum sempat pembukaan ya. Sebenarnya tadi lagunya itu untuk mempersembahkan didedikasikan khusus untuk orang tua dan guru-guru yang luar biasa di balik kesuksesan pada wisudawan pada hari ini. Semoga lagu yang tadi dan ini akan menjadi ungkapan rasa cinta dan terima kasih untuk mereka yang selalu mendukung kita tanpa henti. Ini Merendah Kasih dari Taitna. Saat bintang datang tampak jelas di awan, ingin ku menggapai kejoran. Kan ku peluk sungguh, menghapus duka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini, kasih. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita
harus berpisah. Oh kekasihku, biarkan aku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Namun sayang, masih ku dapat merendah ini. Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku kasih. Dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan. Dapatkan cintamu dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita. Baik, terima kasih. Dek siapa namanya? Saya sampai lupa. Dek siapa? Jenengmu siapa? Valian sama Noval. Valian sama Noval. Kan kok namanya mirip-mirip ya. Ya, kita nanti akan dihibur dengan Valian dan juga Noval satu lagu lagi nanti sebelum closing. Dan tak lengkap rasanya FKKMK tidak berbagi hadiah di kesempatan yang berbahagia ini. Oke, kita akan bermain menjawab kuis. Bapak Ibu silahkan disiapkan gawainya masing-masing. Sesi ini boleh diikuti oleh calon wisudawan dan juga keluarga yang di belakang. Monggo Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu zaman sekarang itu pada update-update semua. Mas Wahid bisa di-sharekan di Videotron kita, Mas? Ya, caranya cukup gampang sekali. Silahkan diambil HP Bapak Ibu yang ada di lobi auditorium, mungkin juga bisa bergabung bersama kita. Semoga ada tayangan sampai di luar. Silahkan diketikkan di joinmyquiz.com. Silahkan diketik manual saja joinmyquiz.com, kemudian kodenya adalah 560934. Kita punya 3 paket hadiah untuk Bapak Ibu calon wisudawan maupun keluarga yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, skornya paling banyak dan internetnya paling kenceng ya. Oke, nah saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa log out dulu kalau misalnya pakai WiFi UGM hotspot ya, karena biasanya ini UGM-nya pada rebutan ya. Dan mohon untuk dipastikan Bapak Ibu menggunakan nama asli. Kalau misalnya HP-nya 2 boleh, anak-anaknya dikerahkan juga boleh ya, bocil-bocilnya. Biasanya kalau jiwa-jiwa ambis itu semuanya dikerahkan untuk mendapatkan hadiah ya. Pertanyaannya ada berapa Mas Yopi? Saya punya 15 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sangat random dan juga beragam gitu ya, dari mulai kuliner, otomotif, terus kemudian lagu, kondisi geografis, ada banyak ya. Iya, sudah ada 79. Kita informasi terakhir ada sekitar 150. Wow, cepet ya. Ini kelihatan habis sekali sepertinya ya. Baik, Mas Wahid, kita akan hitung mundur Mas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kita mulai kuisnya. Baik, siap-siap Bapak Ibu. Itu di skip aja Mas. Kapan pertama kali lampu merah digunakan di Indonesia? Iya kan? Emang pertanyaan agak random ini. Iya. Iya. Kita lihat dulu leaderboardnya. Iya, ada Syahperlan, Regina, dan juga Fatin ya. Di tahun 1950-an ya. Ya sekitaran segitulah ya. Next, pertanyaan selanjutnya Mas Wahid, boleh minta tolong?
Oke, pertanyaan kedua. Terdapat minimal 1 jembatan besar di Sungai Amazon di Amerika Selatan. Saya benar atau salah? Iya. Jawabannya adalah salah. Karena kontur dari Sungai Amazon itu tidak memungkinkan untuk ditancapkan tancapan yang dalam karena dia bisa berubah-ubah kondisinya ya. Oke, pertanyaan ketiga. Kita main cepat aja Mas Wahid. Siapakah pencipta lagu berikut? Walaupun banyak suara nelek negeriku yang masyhur bermain di kata orang. Saya malu sama Mas Afredul. Kalau nggak tahu ya asal pencet bae ya. Oke. Iya. Loh, ini pengisi acaranya melu juga. Wah. Oke, jawabannya yang di D ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap. Oh ya, saya disclaimer ya. Saya tidak ada hubungan antara nanti Anda dapatkan hadiah gitu ya. Kapan pertama kali lagu Himne Gajah Mada didengarkan? Silakan diketikkan saja tahunnya. Saya kasihin 1900 sekian ya. Kayak adik mau. Dek ini lagu tahun piro? 1900-an Mas. Iya, jadi UGM itu kan Oke. Jawabannya itu di tahun MC ini lali. Ya tahun segitulah pokoknya nggih. Oke, 1900. Oh, ada yang benar ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Oke. Manakah yang merupakan ikan air tawar terbesar? Iya. 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 Kita aku pernah nge-share ke pertanyaan yang Valian deh ini ya. Oke, namanya Beluga Sturgeon, itu di daerah Eropa sana ya. Yuk, pertanyaan ke-6. Iya. Ini pertanyaan masih panjang, kita langsung cepat aja Mas Wahid nanti. Next aja. Negara manakah yang pertama kali menemukan es krim? Bukan Tempo Gelato ya Bapak Ibu. Iya, jawabannya Tiongkok nih Bapak Ibu nggih. Iya, pertanyaan selanjutnya. Oh, India. Negara manakah yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia? Oke, ada. Iya, bukan Bantul atau Gunung Kidul ya. Oke, iya. Ini Mas Anton kok tahu jawabannya ya ini. Oke, Kanada ya benar. Yuk langsung aja next Mas. Oke, siap-siap nih pertanyaan ke-8. Kita seharusnya 10 aja kali ya. Kerajaan manakah yang mengukir kisah di relief Borobudur? Seperti ini aku durung pernah ning Borobudur Mas. Oke. Iya, oke lanjut. Pertanyaan ke-9. Saya mendengar suara anak kecil ya ini. Apa nama perusahaan teknologi yang pertama kali mencapai valuasi pasar $1 triliun US? Iya. Ya. Pertanyaannya sangat tidak FKKMK sekali ya. Iya. Oke, next lanjut. Negara manakah yang merupakan pengekspor kopi terbesar di dunia? Kopi ya. Yes.
Oke, jawabannya adalah kalau nggak salah Brazil sih ini. Iya, oke, ada perubahan posisi. Ya, Brazil benar. Oh, banyak yang benar. Oke. Selanjutnya masih pertanyaan random Bapak Ibu, siap-siap. Di manakah pusat pembuatan mobil Lamborghini? Silahkan dipilih benderanya. Itu ada bendera-bendera, silahkan. Ya ini emang nggak dibuat sulit karena ini hadiahnya sangat luar biasa. Ini sangat jarang ditemukan di mana-mana hadiahnya ya, saking susahnya. Makanya pertanyaan saya, jawabannya di Italia itu yang ada warna hijau, putih sama merah benderanya. Oke, lanjut. Ya, ini kita hampir menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Faktanya, bunga tulip berasal dari negara manakah? Diketikkan saja Bapak Ibu ya. Iya, bunga tulip apakah dari condong catur? Atau dari bulak sumur? Yap, jawabannya adalah sebagian besar berasal dari daerah Turki. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pernah ke Belanda, sana banyak bunga tulip. Sebenarnya kalau misalnya kita runut sejarahnya, itu si bunga itu dari negara tulip dan juga di kawasan Asia. Oke, benar. Pertanyaan ke-13. Pada tahun berapakah AC pertama kali ditemukan? Ya agak random memang pertanyaannya ya. Iya. Jawabannya ya. Ya ini selanjutnya next Mas Wahid. Udah terakhir belum? Belum ya? Dua lagi deng. Ya 1900-an. Sama kayak lagu Merenda Kasih tadi. Warna ungu merupakan perpaduan antara warna apa dan warna apa? Silahkan diketikkan saja. Warna ungu. Nah, ini biasanya bapak-bapak ngerti ini hijau terus kaki yo hijau gitu ya. Kalau merah yo ngerti ini marun gitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu saya yakin bisa menjawab ini pertanyaan ini. Oke, ini cukup mudah lah ya. Ini tinggal cepat-cepatan saja. Ya, jadi warna ungu itu berasal dari warna merah dan biru. Ya, oke. Ada yang salah menjawab? Iya ya. Oh iya ada yang benar ya. Ya perhatikan formatnya ya Bapak Ibu ya tadi. Ini pertanyaan terakhir. Semua makam Hamengkubuwono berlokasi di astana yang ada di Imogiri. Benar atau salah? Yap, dan jawabannya adalah salah ya. Makam Sultan HP kedua itu ada di daerah Kota Gede. Iya benar. Oke, kita akan lihat siapakah yang akan mendapatkan hadiah dari yes Mas. Oke, kita punya 3 hadiah. Saya ucapkan selamat. Wah, ini mesti nganggo wifi UGM hotspot ini. Ya, oke. Kita lihat. Selamat untuk Anton, Adrian, dan Hardcore. Tepuk tangan boleh. Oke, silahkan maju ke depan Bapak Ibu yang merasa punya nama. Hardcore ini lagu sopo. Ada yang nomor 1? Tadi bisa ditayangkan lagi Mas. Oke, kita scroll down boleh Mas Wahid. Hardcore, Adrian, dan juga Anton. Silahkan bisa bergabung. Ki sing hardcore sing ndi? Oh bukan jenengan hardcore? Oh oke, luar biasa. Tepuk tangan boleh, monggo silahkan Bapak. Mbak Iyun hadiahnya boleh. Dan Dr. Arif mohon untuk bisa dibantu selaku asisten wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan untuk menyerahkan hadiah di sebelah kiri saya dong ya. Oke, mohon untuk bisa diserahkan. Sebenarnya hadiahnya sama aja sih Pak. Oke, wah ini jarang sekali nih bapak ini ya. Di periode sebelumnya bahkan ada putranya dari calon wisudawan yang mendapatkan hadiah. Ya. Oke, baik silahkan. Ini kayaknya juga setipe ya ini kayaknya.
Nggak, maksudnya cowok semua gitu, maksudnya laki-laki semua gitu. Segi, matur sembah nuwun, selamat Bapak dan juga Mas, terima kasih Dr. Arif. Dan terakhir persembahan dari kami, teman-teman silahkan Valian dan juga Valen untuk bersiap untuk lagu terakhir kita di kesempatan hari ini. Dan ini ada permintaan request dari panitia, nanti Bapak Ibu jikalau tahu lagunya nanti bisa bernyanyi bersama, dan mohon untuk bisa kalau HP-nya masih nyala nanti bisa flashlight-nya dinyalakan. Ini kita akan menyanyikan lagu Sampai Jumpa yang dipopulerkan oleh band Endang Sukamti. Kalau Bapak Ibu tahu, ada yang tahu lagunya? Nah gitulah pokoknya ya. MC-nya ya hafal jane ya. Baik, sekali lagi mari kita beri aplaus untuk teman-teman dari MMC. Oke, sebelum mulai, jadi tadi itu mau klarifikasi dulu. Tadi Merendah Kasih itu rilisnya tahun 1996 ya, bener ya 1900 Iya, ya? oke. Ini karena di roasting terus sama MC-nya tadi ya. The Greatest of All, Love of All juga 1900-an dia. Oke, siap. Kita vokalisnya atau dendam karo MC nih gitu. Adik, monggo silakan. Sampai Jumpa dari Endang Sukamti. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berlalu, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Bagi Bapak dan Ibu yang tahu lagunya juga bisa nyanyi bareng ya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ajakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap baik untukmu. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du.
Emosional sekali ya. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari MSI. Valen terima kasih, Valen terima kasih, sukses terus. Oh Nova kok Valen. Nama anak Gen Z emang agak susah ya. Dan di sini namanya Siti gitu kan, Pardi gitu. Terima kasih teman-teman, sukses terus buat kuliahnya. Dan Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara pelepasan dan ramah tamah calon wisudawan dan wisudawati program Pasca Sarjana FKKMK UGM periode Januari tahun 2025. Dan kami akan menyampaikan sejumlah informasi sebelum saya menutup acara di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, setelah nanti saya tutup akan ada sesi foto bersama di setiap program studi atau kelompok program studi. Jadi untuk Bapak Ibu calon wisudawan mohon untuk tetap berada di tempat. Pengumuman yang kedua terkait acara besok, mohon Bapak Ibu maksimal pukul 6, biasanya maksimal pukul 6, itu Bapak Ibu sudah berada di sekitaran sayap barat Gra Sabha Pramana. Mohon untuk bisa presensi terlebih dahulu, karena nanti walaupun Bapak Ibu datang tapi tidak mengisi daftar hadir, nanti akan besar resiko Bapak Ibu tidak dipanggil dan tidak menerima ijazah. Kenapa saya tahu? Karena saya biasanya MC di sana ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk besok bisa maksimal banget, mungkin sekitar pukul 6 atau 6.30 nggih, Bapak Ibu, teman-teman, Mas Nanang atau Mbak Yuyun. Ya, maksimal jam 6 ya, maksimal jam 6 atau 6.30 untuk hadir di Selasar Barat GSP, mengisi daftar hadir dan baru bisa foto-foto. Oke, karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti hadir tapi tidak mengisi daftar hadir, besar kemungkinan Bapak Ibu namanya tidak dipanggil. Dan Bapak Ibu mohon untuk menghindari titip absen, jadi pastikan Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir sendiri gitu ya. Dan khususan untuk ibu-ibu dan juga mbak-mbak kalau bisa make upnya dari jam 12 malam ya. Soalnya biasanya kalau saya MC di sana itu yang beberapa kali yang sering terlihat adalah mbak-mbak dan juga ibu-ibu gitu ya. Apalagi ini cuacanya hujan, jadi mohon untuk diantisipasi biar nanti juga memudahkan petugas MC yang di sana. Baik, Bapak Ibu senang sekali bisa membersamai dan juga mengikuti jalannya sesi hari ini. Semoga sesi kali ini berkesan untuk Bapak Ibu dan manfaatkan momen yang berbahagia ini untuk berfoto, bertegur sapa dan juga bertukar kontak dengan sesama rekan sejawat. Semoga barangkali nanti bisa main ke setiap rumahnya masing-masing. Mewakili segenap panitia, saya Yopi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Viva Medika. Baik, selanjutnya adalah sesi foto per prodi. Teman-teman panitia bisa dibantu disiapkan untuk kursi di atas panggung. Untuk yang pertama, sesuai dengan urutan foto yang diinformasikan oleh teman-teman dari unit Pasca Sarjana. Yang pertama saya mengundang Bapak Ibu dari wisudawan semua subspesialis. Bapak Ibu dari SP2 untuk bisa menuju ke atas panggung. Teman-teman silahkan dibantu setting kursinya. Dari sekarang aja Mas, boleh. Dan kami juga turut mengundang untuk Bapak Ibu pengurus program studi, baik itu Kaprodi, Sekprodi atau tenaga pendidik untuk bisa menuju ke atas panggung. Monggo. Hah? 10. Monggo teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengangkut kursi. Dan saya undang mungkin ada Bapak Ibu wisudawan yang masih berada di lobi untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan yang lain untuk sesi foto. Saya akan membacakan urutan. Halo Dok. Saya akan bacakan urutan untuk sesi foto sembari Bapak Ibu panitia menyiapkan kursi di atas panggung. Yang pertama nanti akan ada semua calon wisudawan dari program SP2. Kemudian urutan yang kedua itu dari program doktor. Urutan ketiga dari prodi Magister Keperawatan dan Magister Kesehatan Masyarakat. Urutan foto keempat dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis semuanya saja. Kemudian urutan yang keenam dari Magister Ilmu Biomedik, Ilmu Kedokteran Tropis, Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Kesehatan.
Sampun nggih, kita akan mulai foto yang pertama dari Bapak Ibu semua SP2, silahkan untuk bisa menuju ke atas panggung. Dan segenap Bapak Ibu dosen yang hadir di sini mohon untuk bisa bergabung dengan calon wisudawan wisdawati. Semua calon wisudawan dari subspesialis, monggo silahkan. Ada yang duduk, ada yang berdiri nggih. Kemudian untuk orang tua dan juga keluarga mungkin bisa meninggalkan ruangan untuk menikmati sajian santap siang. Untuk Bapak Ibu calon wisudawan mohon untuk tetap berada di dalam ruangan J. Oke, monggo ada yang duduk, ada yang berdiri di belakang. Oke, semoga cukup. Yang ibu-ibu di tengah mungkin? Yang ibu di tengah, ibu ngapunten, di tengah boleh, yang di belakang di tengah, yang ibu-ibu di tengah. Oke, yang bapak-bapak di samping kanan kiri. Oke. Oke. Oke, yang bapak-bapak di samping kanan kiri. Iya, baik. Sampun semuanya menghadap ke kamera, ke mas-mas baju biru pakai lanyard itu ya. 1, 2, 3. Boleh pakai pose UGM Ibu Bapak seperti ini? Iya, gini. Oke, sampun, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu dari Prodi Doktor, silakan semua saja. Menikah ada 8 orang kalau di data saya. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto, monggo bisa langsung menikmati santap siang yang ada di area lobi. Setelah ini mohon untuk bersiap Bapak Ibu dari Magister Keperawatan dan Magister Kesehatan Masyarakat setelah ini. Oke, sampun. Oke, yang Bapak di kanan dan juga kiri nggih, sampun. Oke. Bersiap, 1, 2, 3. Oke, sampun. Pakai pose UGM boleh Ibu Bapak? Iya, sip. Mantap. Oke. Oke, kayak bebas boleh Bapak Ibu? Bebas, lebih sumringah gitu. Iya. Oke, sampun. Selanjutnya kami mohon izin mengundang dari Magister Keperawatan dan Magister Kesehatan Masyarakat. Silakan. Mohon maaf untuk yang kakung bisa berdiri, untuk bapak-bapak bisa berdiri, untuk ibu bisa berduduk, untuk yang laki-laki bisa mengapit di kanan dan juga kiri. Iya.
Baik, setelah ini mohon untuk bersiap dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis semua saja, ada sekitar 25 orang setelah ini. Monggo pakai pose UGM Bapak. Pose UGM. Nggih. Iya. Oke, sampun, terima kasih. Selanjutnya dari Magister Ilmu Kedokteran Klinis, monggo silahkan Mas Mbak. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto bisa langsung menikmati santap siang yang ada di area lobi auditorium. Monggo silakan. Thank you Alfredo. See you. Baik, kita foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Lagi, pakai pose UGM boleh Bapak? Oke, siap. Oke, selanjutnya kami undang dari Magister Ilmu Biomedik, Ilmu Kedokteran Tropis, Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, dan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. J, monggo. Ini dari MIB, IKT, IPK, dan KMK. Oke. Ya, baik. Ya, sampun. 1, 2, 3. Lagi pakai pose UGM boleh Bapak? Yang nggak tadi diletakkan di ya seperti itu. Pakai tangan kanan. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang Mas Mbak dari PPDS Radiologi dan Urologi. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto, kami silakan untuk bisa menikmati santap siang yang ada di area lobi. Dan tidak lupa nanti pada pukul 1 siang untuk Bapak Ibu bisa menuju ke GSP lantai 2 untuk sesi gladi bersih. Dan biasanya kalau gladi bersih UGM semakin kesini hadiahnya semakin banyak kalau biasanya. Terakhir pas sudah saja kemarin itu hadiah besarnya ada motor listrik gitu kalau nggak salah. Baik, setelah ini mohon untuk bersiap
Oke, pakai pose UGM boleh Bapak? Mas Mbak yang kayak tadi? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang Bapak Ibu Mas Mbak dari PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif, Bedah Anak, Bedah Saraf, DVE, IKA, THTKL, dan Kardiologi. Monggo, engkang Putri bisa duduk, yang kakung bisa berdiri. Dan jikalau ada dosen dari prodi terkait, kami mohon untuk bisa bergabung dengan calon wisudawan. Monggo, yang Putri bisa berdiri. Oh, ini banyak yang kakung ya. Oke. Yang sebagian kakung bisa duduk, Bapak Ibu. Monggo, salah dua bisa duduk, monggo silahkan. Iya. Oke, monggo yang kanan kiri bisa merapat agak maju di sebelah kanan kiri yang duduk, agak melengkung gitu yang belakang boleh. Baik, pakai pose UGM Bu Bapak, boleh? Ya, sip. Gaya bebas. Bebas iya. Bebas, iya. Lah jempol ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang Bapak Ibu Mas Mbak PPDS Ilmu Kesehatan Mata, Opsgin dan Ortopedi. Monggo yang sudah selesai berfoto bisa menikmati santap siang di area lobi. Monggo, yang Putri bisa duduk, untuk yang kakung bisa berdiri. Monggo, satu lagi, diharumin. Atau mau ikut? Foto yang ini. Kita terakhir yang satu lagi. Oke, boleh. Sampun. Mohon untuk bersiap Mas Mbak dari PPDS Mikrobiologi Klinik, Patologi Anatomik, Patologi Klinik, Penyakit Dalam. Oke, sampun, terima kasih. Baik. Monggo, engkang Putri yang berdiri bisa di tengah. Yang Putri yang berdiri bisa di tengah. Yang kakung mengapit. Yang Putri berdiri bisa di tengah. Oke.
Mohon maaf Ibu Bapak, kita ambil foto terlebih dahulu. Oke, baik. Pakai pose UGM boleh Ibu Bapak? Oke. Gaya bebas boleh? Iya. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Monggo bisa langsung dahar Ibu Bapak. Monggo yang lain jika hendak foto bareng monggo silahkan. Panggung bisa dimanfaatkan.